Imam mau bilang bahwa ini suatu hal yang sangat penting. Ketika ada orang bertanya tentang iman, Imam bilang, pergilah kamu, datanglah besok, supaya aku bisa menjawabmu di hadapan sahabat dan teman-teman yang lain. Supaya kalau kamu lupa, yang lain akan mengingatnya. Nah, karena pembicaraan tentang ini adalah seperti kesatuan yang tersusun dan akan mudah berlarian, maksudnya mudah dilupakan. Kalau satu nggak dapat mengambil contohnya, yang akan mengambilnya. Lalu dalam menjawab pertanyaan tentang iman, beliau berkata, iman itu ada 4. Bilang wal imanu ada arba'in da'aim, ada tulisan itu ya. Iman terdiri atas 4 pilar. Sabar, yakin, adil, dan jihad. Jadi pilar itu apa? Sesuatu yang menyangga, yang membangun, yang menguatkan. Kalau ada salah satu yang nggak lengkap, maka bangunan itu akan runtuh atau akan miring. Bangunan yang miring lama-lama juga akan runtuh. Jadi jangan sampai ada salah satu yang kurang. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin, 4 hal itu kita miliki. Jadi di sini tentang 4 pilar ini banyak tafsir, ahli tafsir Nahjul Balaghah berpendapat ini landasnya mirip sama 4 prinsip moralitas gitu. 4 prinsip moralitas yang digagas oleh Aristoteles. Beliau berkata kalau prinsip moralitas itu ada kebijaksanaan, kesucian atau pantang berbuat buruk, lalu keberanian dan keadilan. Tapi menurut Ayatullah Maarif Shirazi, bahkan Imam Ali ini jauh lebih dari itu. Apa yang beliau sampaikan dalam hikmah ini melampaui konsep-konsep tentang konsep tentang keimanan, moralitas yang udah digagas sama orang-orang sebelumnya. Jadi ini sangat lengkap dan mencakup prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh orang-orang sebelum beliau. Jadi dalam hikmah ini iman dibangun atas 4 pilar ya tadi. Asob atau yakin, asob atau kesabaran, lalu yakin atau keyakinan, al-adl atau keadilan, jihad dan jihad. Kita akan pelan ya, sedikit-sedikit kita bahas. Pilar pertama keimanan kesadaran ya. Wasabru minha ala ba'ishan. Wasabru dan kesabaran minha darinya ada di atas 4 cabang. Ala syuq, wasyaq, wazuh, wataraq. Sabar dibangun oleh 4 cabang. Semangat, ketakutan, zuhud, waspada. Apa itu maksudnya? Jadi sabar itu adalah sifat utama seorang mukmin. Biasanya urutan itu berpengaruh, urutan. Imam menyebut yang pertama adalah sabar. Berarti sifat yang utama dari seorang yang beriman adalah sabar. Pertama-tama adalah sabar sebelum yang lain. Bahkan di yang lain disebut seperti ini. As-sabru ra'sul iman. Jadi sabar itu adalah kepalanya iman. Nggak mungkin ada badan yang bertahan tanpa ada kepalanya. Begitu pula iman. Kalau misalnya iman nggak ada sabarnya, itu nggak bisa menjadi sebuah iman yang utuh. Seperti pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, sabar itu ada 3 ya.
Ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar itu ada 3. Sabar dalam berbagai kesulitan, dalam musibah, menahan kesulitan dan kesulitan dari berbagai masalah dan musibah yang pertama. Yang kedua, sabar atas ketaatan. Sabar atas ketaatan, takwaan. Jadi kan taat atau takwa menjalankan segala ibadah, kewajiban maupun yang sunnah itu kan suatu hal yang sulit ya. Nah, kita menahan kesulitan untuk melaksanakan segala hal yang diperintahkan. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghindari dosa dan maksiat. Ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hikmah yang lain juga dikatakan bahwa sabar itu ada 2. Sabar atas yang kalian benci dan sabar atas yang kalian cintai. Jadi kita misalnya kayak berbuat maksiat, sebagian kan kita menyukainya ya. Sesuatu yang itu kita sukai, sesuatu yang sulit itu tidak kita sukai. Yang kita sukai juga kita harus sabar dan menahannya. Di antara yang kita benci juga kita harus sabar dan menahannya. Lalu hubungannya dalam hikmah 4 yaitu sabar itu adalah keberanian apa? Ketika orang bisa sabar, artinya dia berani memutuskan prinsip apa yang penting buat dia. Prinsip yang penting buat perkembangan spiritualnya. Tuh. Pada 21 ini, Imam mengajarkan bahwa supaya manusia dapat memperoleh kesabaran dalam berbagai hal, ia harus bersandar pada gagasan-gagasan yang sehat. Apa aja tuh? Tadi disebutkan sabarnya apa? Sabar itu terdiri atas 4 hal ya. Asyauq, wasyafaq, wazuhd, wataraqub. Sabar dibangun atas semangat, cintaan. Wasyafaq, ketakutan. Wazuhd, zuhud, dan waspada. Masing-masingnya ini juga Imam jelaskan lagi dengan detail. Yang pertama, manishtaqa ilal jannah salah anis syahawat. Barang siapa yang antusias, ishtaqa atau syauq itu artinya semangat, hasrat, antusias. Ilal jannah, pada surga, salah anis syahwat. Salah itu mengacuhkan, melupakan. Melupakan apa? Melupakan syahwat. Jadi yang bisa membuat orang ini sabar dalam ketaatan adalah apa? Ketika dia mencintai untuk segera menuju surga. Ketika ia mencintai untuk mendekat kepada Allah. Hakikatnya surga itu apa sih? Kedekatan kepada Allah. Jadi dia mencintai untuk segera mendekat kepada Allah. Ketika kita punya gagasan yang sehat seperti ini, kita akan melupakan syahwat-syahwat. Kita akan melupakan syahwat. Syahwat-syahwat itu apa sih? Nafsu. Nafsu, keinginan kita untuk marah, untuk makan enak, untuk ya nafsu birahi atau seksual, atau segala macam nafsu kesukaan kita pada hal-hal yang duniawi. Jadi ketika kita memiliki kecintaan, hasrat untuk menuju surga, nanti kita akan bisa sabar dalam ketaatan. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ada sabar dalam ketaatan. Ternyata menurut Imam Ali yang lebih penting, yang paling penting untuk diperoleh supaya kita bisa memperoleh kesabaran itu apa dulu? Yaitu gagasannya itu, gagasan kecintaan kita kepada jannah, kepada surga, kepada kecintaan, kepada kedekatan kepada Allah. Tuh. Itu yang gagasan yang pertama. Jadi yang bisa membuat kita jadi orang yang sabar ternyata apa? Ternyata mindset kita duluan ya, pikiran kita dulu bahwa kita cinta kepada surga, bahwa kita antusias, kita bersemangat gitu. Jadi sebelum kita maju ke derajat sabar, ternyata kita harus membenahi dulu pikiran kita. Yang kedua, apa? Imam Ali berkata lanjutannya adalah
Waman asfaqa minan nar ijtanabal muharramat. Jadi barang siapa yang takut akan api neraka, ia akan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Asyafaq atau ketakutan itu yang dimaksud di sini apa? Ketakutan kepada an-nar, kepada api neraka. Jadi barang siapa yang takut pada api neraka, dia akan menghindari yang haram. Ini mewakili definisi kesabaran yang berikutnya yang menurut riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Sabar itu salah satu tipenya adalah sabar dalam menahan diri melakukan maksiat. Jadi ketakutan, ketika kita takut akan api neraka, kita meyakini bahwa nanti akan ada akhirat, akan ada hari pembalasan. Kita meyakini bahwa akan ada yaumul hisab. Kita meyakini bahwa akan ada hari perhitungan. Kita meyakini bahwa akan ada hukuman. Nah, barang siapa yang takut akan api neraka, maka dia akan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ketika kita punya landasan ketakutan ini, ketakutan akan api neraka, sabar bagi kita akan menjadi mudah. Sabar untuk menghindari maksiat untuk kita akan lebih mudah. Sama seperti yang tadi, ketika kita ingin taat di jalan Allah, ketika kita punya hasrat, semangat untuk mengejar surga, untuk mengejar kedekatan kepada Allah, maka sabar untuk ketaatan akan menjadi lebih mudah. Jadi Imam Ali dalam hal ini menekankan bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang sabar, benahi dulu mindset kita, pikiran kita dulu. Benahi dulu tujuan kita, tujuan hidup kita. Benahi dulu keimanan kita, bahwa kita mengimani Allah, mengimani surga, mengimani neraka, mengimani adanya balasan yang baik maupun yang balasan berupa hukuman gitu kan. Seperti itu. Lalu ada lagi yang keempat. Yang ketiga ya tadi. Yang ketiga apa? Pilar ketiganya kesabaran, zuhud. Zuhud itu artinya tidak lekat pada segala kesenangan material atau duniawi. Jadi waman zahida fid dunya istahana bil musibat. Waman, maka barang siapa yang zahida, zuhud fid dunya, dalam dunia, istahana bil musibat. Istahana artinya lebih akan mudah, menjadi mudah. Musibat itu bentuknya jamak. Kalau musibah bentuknya tunggal. Musibat berarti segala musibah, segala macam musibah. Ketika kita menghadapi suatu kesulitan, biasanya kan kita mendefinisikan kesabaran itu ya menahan kesulitan ya. Nah, itu hanya salah satu dari jenis kesabaran. Jenis kesabaran itu ada banyak yang sudah kita sebutkan tadi. Ini salah satunya adalah ketika mendapat kesulitan, mendapat musibah. Bagaimana cara kita bisa bersabar? Ternyata menurut Imam Ali alaihi salam, yang paling penting adalah membenahi pikiran kita dulu, membenahi hati kita dulu. Jangan sampai kita lekat pada kesenangan dunia. Jadi kalau misalnya kita lekat pada kesenangan dunia itu, kita akan sedih banget ketika kehilangan sesuatu, dan kita akan senang banget ketika dapat sesuatu. Nah, kalau kita gantungkan tujuan hidup kita sebagai untuk Allah, maka dunia itu tidak akan berarti untuk kita. Yang kita kejar adalah akhirat. Sehingga mau dikasih kekayaan seperti apapun maupun dikasih kemiskinan gitu ya, itu tidak akan berpengaruh untuk kita, nggak lekat. Jadi ketika kita sudah nggak lekat terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, insya Allah kita akan lebih mudah menghadapi musibah-musibah. Itu yang ketiga, poin ketiga dari kesabaran ya. Yang keempat apa? Manir taqabal maut saro'a ilal khairat. Irtaqaba itu atau kata bendanya jadi talakub ya. Talakub itu artinya kewaspadaan, kehati-hatian. Raqaba itu menjaga, tapi tarakub artinya waspada, berhati-hati. Berwaspada atas apa? Al-maut. Jadi orang yang berwaspada atas akan kematian
itu akan saro'a. Saro'a itu bersegera ilal khairat, kepada khairat, kebaikan-kebaikan. Khairat juga bentuk jamak ya, jadi dia mau bilang bahwa kebaikannya bukan cuma satu, tapi segala macam kebaikan yang mungkin kita kerjakan. Kematian itu kan mengintai kita di segala waktu ya. Kapan aja kita bisa mati, besok kita bisa mati, 1 menit lagi kita bisa mati. Ketika orang waspada akan kematian, kita akan bersegera dalam kebaikan. Akhirnya dalam ketaatan kepada Allah itu akan jadi lebih mudah. Jadi ini 4 hal yang membangun kesabaran. Tadi ada tarakub, ada zuhud, ada syafaq, ada asyauq. Ya, jadi di sini ada 4 hal yang membangun kesabaran. Kita baca lagi sekali lagi tentang kesabaran. Kesabaran yang menurut hikmah ke-31 itu adalah tadi di mana ya? Nah, ini as-sabru minha ala arba'i syu'ab, ala syauqi wasyafaqi wazzuhdi wattaraqqub. Sabar dibangun oleh 4 cabang, semangat, ketakutan, zuhud, dan waspada. Faman ishtaqa ilal jannah sala'ani syahwat. Barang siapa yang bersemangat tinggi untuk menuju surga, maka ia akan memacukan godaan syahwat. Wa man asyaqa minan nar ijtanabal muharramat. Masih bergema? Suaranya bergema ya. Barang siapa yang takut akan api neraka, dia akan menghindari yang haram-haram. Wa man zahida fid dunya istahana bil musibat. Barang siapa yang zuhud di kehidupan dunianya, maka akan mudah baginya segala musibah-musibah. Lalu yang keempat, barang siapa yang wamanir taqabal maut sara'a ilal khairat. Barang siapa yang waspada akan kematiannya, dia akan bersegera dalam kebaikan. Suaranya masih bergema enggak ya? Bergema sedikit. Lalu kita masuk ke pilar kedua dari keimanan. Tadi disebutkan ada 4 ya pilar keimanan. Ini yang kedua, yaitu keyakinan. Wal yaqinu minha ala arba'i syu'ab. Dan keyakinan darinya ada di atas arba'i syu'ab. 4 cabang, 4 aspek. Ala tabsiratil fitnah wa ta'awulil hikmah wa mau'izatil ibrah wa sunnatil awwalin. Ini fitnahnya beda dengan yang fitnah pakai ta, ya ini pakai to, fitnah pakai to. Artinya bisa sangat berbeda. Kalau pakai ta artinya fitnah ujian ya, fitnah ujian. Tapi kalau pakai to artinya cerdas. Jadi keyakinan itu ada 4 aspeknya supaya bisa memperoleh keyakinan. Yang pertama, ala tabsiratil fitnah, penglihatan yang cerdas. Yang kedua, ta'awulil hikmah, selalu mengambil hikmah. Wa mawa'izatil ibrah, selalu mengambil nasihat atas pelajaran-pelajaran dari masa lalu. Mawa'izah itu kan nasihat ya. Ibrah artinya apa? Pelajaran dari masa lalu. Jadi selalu memperoleh nasihat dari pelajaran dari masa lalu. Wa sunnatil awwalin, dan mengikuti sunnah orang-orang yang terdahulu yang sudah duluan hidup daripada kita. Orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih Nah, apa aja ini? Di sini ada ini gambar ya. Jadi ada 4 jenis, ada 4 pilar keyakinan. Imam bilang begini,
Faman tabassara fil fitnati tabayyanat lahul hikmah. Barang siapa yang melihat dengan bijaksana, dengan cerdas, tabayyanat akan jelas baginya al hikmah. Jadi yang bisa melihat dengan cerdas, hikmah akan jelas baginya. Tadi poin pertama apa? Penglihatan yang cerdas. Yaitu di dalam melihat segala sesuatu kita harus menggunakan akal kita, menggunakan kecerdasan kita gitu. Insya Allah semua manusia dikaruniai kecerdasan. Jadi harus bisa pakai rasionalitas kita, intelektualitas kita, pakai logika. Perhatikan hal-hal yang detail dari segala arah. Nanti akan jelas hikmahnya di mana. Kalau bahasa psikologis apa? Refleksi ya, mengambil pelajaran. Refleksi. Kita bisa melihat berbagai hal dari berbagai sudut pandang, kemudian menarik hikmahnya. Jadi yang paling pertama harus dilakukan apa? Melihat dulu. Melihat dengan bijaksana, dengan cerdas. Ketika sudah bisa memahami realitas, memahami kenyataan, maka hikmah akan jelas baginya. Jadi yang paling pertama apa? Kita punya kenyataan, kita lihat kenyataan di sekitar kita. Seringnya yang terjadi untuk manusia itu apa? Dia salah lihat. Dia melihat dengan bias, dia melihat dengan berbagai anggapan-anggapan yang sudah dia simpan di kepala. Dia sudah menganggap ini itu macam-macam. Padahal jadi kadang-kadang orang tuh terburu-buru mencari hikmah, padahal belum bisa memahami kenyataannya. Padahal yang paling pertama harus dilakukan adalah pahami dulu kenyataannya. Lihat dulu dengan akal, lihat dulu dengan logika, baru nanti hikmah itu akan jelas bagi dia. Tuh. Dalam pandangan psikologis juga salah satu hal yang sangat penting itu bagi seseorang ketika dia ingin bisa ingin bisa memecahkan masalah gitu ya. Yang paling pertama adalah melihat dulu, melihat dengan kecerdasan. Kenapa kata-kata yang dipakainya melihat? Karena ada banyak sudut pandang. Di sini kalau kita bisa lihat satu masalah dengan berbagai sudut pandang, dengan logika, dengan cerdas, itu cerdas itu bukan hanya sekedar satu arah ya, segala macam arah kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat orang cerdas itu apa sih? Dia banyak akal gitu. Artinya apa? Segala macam dia bisa pikirkan dari berbagai macam arah gitu. Nah, dengan cara melihat satu realitas, melihat suatu kenyataan dari berbagai sudut pandang, nanti hikmah akan jelas. Hikmah akan datang dengan sendirinya gitu, akan jelas dengan sendirinya. Contohnya ada satu metode, saya lupa pengarangnya siapa, metodenya itu namanya The Work. The Work itu metodenya adalah bikin semua statement bias-bias yang ada di pikiran kita, anggapan-anggapan yang ada di pikiran kita itu kita list, kemudian kita bikin negasinya. Misalnya contohnya aja ya, misalnya kita beranggapan bahwa suamiku marah sama aku misalnya. Kita lihat dengan cerdas tuh, artinya apa? Dibalik. Berarti kita lihat, cobalah kita lihat anggapan yang lain. Misalnya suamiku tidak marah sama aku. Misalnya aku tidak marah dengan suamiku, dibalik-balik gitu loh. Jadi dikasih kemungkinan-kemungkinan yang lain dari kenyataan, kemudian kita kasih bukti-bukti. Buktinya apa ya? Kita coba cari-cari bukti dari berbagai kenyataan ini. Dari satu kenyataan tapi berbagai sudut pandang ya. Dengan itu artinya kita berusaha melihat, seperti kata tabassara di sini artinya ada usaha untuk melihat nih. Ada usaha untuk melihat kenyataan. Jadi kalau kita sedang mengalami suatu kenyataan, kita sedang melihat suatu kenyataan, kita harus berusaha melihat kenyataan dengan cerdas. Kita berusaha melihat kenyataan dari berbagai sudut pandang. Coba ya kalau misalnya mau coba cari yang lebih detail, search di Google metode The Work gitu ya. The Work itu bagaimana cara melihat dari berbagai sudut pandang, khususnya untuk
asumsi-asumsi pribadi kita ya. Suara saya masih jelas kan ya? Jelas. Oh iya, maaf. Nah, lalu di sini apa hikmah ini nomor 1 ya, tentang keyakinan. Yang kedua, selalu bisa mengambil hikmah. Selain melihat kenyataan, selain melihat realitas dengan cerdas, dari berbagai kemungkinan, kita juga harus bisa mengambil hikmah. Setiap ada kejadian, kita harus bisa menarik hikmah dari segala pengalaman yang kita alami. Refleksi ya, refleksi atas kejadian sehari-hari. Setiap hari kita harus bisa mengambil hikmah. Jangan sampai ada hari yang kita lalui tanpa mengambil hikmah. Seperti kata Imam Ja'far As-Shadiq ya, bukan merupakan syiah kami orang yang tidak muhasabah setiap hari. Muhasabah itu bukan hanya sekedar menghitung-hitung ya, tapi juga mengambil hikmah dari segala pengalaman yang kita alami setiap hari, setiap tindakan kita, setiap kejadian, setiap peristiwa. Di sini kata Imam Ali apa? Waman tabayyanat lahul hikmah arafal ibrah. Waman, dan barang siapa tabayyanat yang telah jelas baginya hikmah, arafal ibrah, maka ia akan mengetahui ibrah itu pelajaran dari masa lalu. Jadi kalau misalnya kita sudah jelas bagi kita hikmah, dia akan bisa memahami pelajaran dari masa lalu. Masa lalu bagi kehidupan kita sendiri ya, masa lalu dari kehidupan kita, masa lalu dari kehidupan orang tua kita. Kita bisa melihat tuh dengan jelas, dengan terang gitu, dengan keyakinan, melihat dengan keyakinan bahwa oh ternyata banyak pelajarannya, apapun yang terjadi ternyata ada banyak pelajarannya. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Kita jadi tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berpikir. Ibrah itu pelajaran dari masa lalu, baik itu di kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Baik itu di sejarah kehidupan kita maupun sejarah kehidupan orang lain maupun sejarah yang telah terjadi di sepanjang masa gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Wa man arafal ibrah faka'annama kana fil awwalin. Dan barang siapa yang memahami pelajaran dari masa lalu, maka ia seolah-olah fil awwalin. Seolah-olah dia itu orang yang sudah lebih awal daripada kita hidupnya. Seolah-olah dia sudah pernah hidup di masa lampau. Jadi kalau kita bilang dewasa ya, dewasa, seolah-olah dia sudah lebih dewasa daripada umurnya sendiri. Seolah-olah dia sudah mempelajari sejarah kehidupan orang lain, sejarah kehidupan manusia gitu ya. Jadi barang siapa yang nomor 3 itu apa tadi? Salah satu pilarnya dari keyakinan, selalu memperoleh nasihat dari ibrah, mau'izatil ibrah, mengambil nasihat dari masa lalu, dari pelajaran-pelajaran yang telah lampau. Jadi dia seolah-olah dia sudah mengalami itu, sudah bisa mengambil pelajaran, dia nggak akan melakukan kesalahan yang sama yang pernah dia lakukan di kehidupannya, maupun kesalahan orang yang sebelumnya gitu. Dia belajar dari refleksi dari orang lain. Dia belajar dari pelajaran-pelajaran yang orang lain sudah merenungkannya lebih dahulu misalnya. Dia akan melakukan perbaikan dan melanjutkan perjuangan orang-orang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu kan sudah mengalami, sudah berefleksi, sudah merenung, kemudian sudah menuliskannya dalam catatan-catatan kehidupan mereka. Kemudian dengan mengambil nasihat dari itu, mengambil nasihat bagi diri sendiri dari pelajaran masa lampau ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Dia melanjutkan perjuangan orang-orang terdahulu itu. Dia melanjutkan perjuangan untuk memperbaiki diri. Makanya penting juga mempelajari ibrah, nggak hanya dalam kehidupan kita yang lampau, tapi juga kehidupan orang-orang tua kita, kehidupan orang-orang dalam sejarah gitu ya, kehidupan orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan yang keempat, sunnatil awalin. Ini adalah salah satu pembangun keyakinan. Sunnatil awalin. Sunnah itu adalah tradisi. Tradisi itu sesuatu yang turun-temurun.
sunnatil awalin itu berarti sunnah tradisi-tradisi dari orang yang terdahulu. Jadi di sini keyakinan itu diperoleh salah satunya dari memperhatikan adab yang turun-temurun diwariskan, tradisi-tradisi yang turun-temurun diwariskan. Kan ada juga ya nilai-nilai moral yang diturunkan antara satu ke yang lain. Hal-hal yang bahkan kita pikir kayaknya ini tahayul, kayaknya ini nggak benar, kayaknya nggak logis gitu ya. Tapi ternyata memperhatikan sunnatul awalin itu salah satu dari pilar pembangun keyakinan. Nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Jadi itu berpengaruh, itu sangat harus kita perhatikan. Walaupun tidak harus semuanya kita ikuti barangkali ya, tapi kita harus memperhatikannya. Karena pasti ada suatu nilai, ada suatu pelajaran yang membuat dia diwariskan turun-temurun. Jadi ini ada 2 pilar yang sudah kita bahas hari ini ya. Kita baca lagi bersama-sama. Jadi dari 4 pilar keimanan baru 2 ya yang kita bahas. Wa su'ila alaihi salam anil iman, dan beliau ditanya mengenai iman. Faqala, maka ia menjawab, al imanu ala arba'i da'aim. Iman disangga atas 4 pilar. Ala sabri wal yaqin wal adli wal jihad. Atas sabar dan yakin dan keadilan dan jihad. Jihad itu apa nanti juga kita bahas. Adil apa nanti kita bahas insyaallah. Wa sabru minha ala arba'i syu'ab. Ala syauq wa syafaq wa zuhdi wa taraqqub. Sabar dibangun oleh 4 cabang, semangat, ketakutan, zuhud, dan waspada. Semangat dalam hal apa? Manishtaqa ilal jannah salah anis syahwat. Barang siapa bersemangat tinggi menuju surga, maka ia akan mengacuhkan, melupakan godaan-godaan syahwat. Syahwatnya banyak ya, syahwat berarti syahwat. Jadi segala jenis syahwat yang ada, apa segala jenis syahwat yang ada? Syahwat amarah atau emosi yang berlebihan, kemudian juga syahwat perut atau syahwat yang berkenaan dengan kenikmatan kelezatan duniawi. Kemudian syahwat satu lagi syahwat birahi atau seksual. Lalu yang kedua, waman asfaqa minan nar ijtanabal muharramat. Barang siapa yang takut akan api neraka, dia akan menjauh dari hal-hal yang diharamkan. Waman zahida fid dunya istahana bil musibah. Barang siapa yang zuhud akan mudah baginya segala musibah. Waman irtaqabal maut sara'a ilal khairat. Barang siapa yang waspada akan kematiannya, dia akan bersegera dalam kebaikan. Jadi ini 4 hal yang membangun kesabaran. Lalu 4 hal yang membangun keyakinan. Wal yaqinu minha ala arba'i syu'ab, dan keyakinan itu darinya ada 4 syu'ab, 4 cabang. Ala tabsiratil fitan, di atas penglihatan yang cerdas, yaitu memahami realitas dengan cerdas. Wa ta'awulil hikmah, dan selalu mengambil hikmah. Wa mau'izatil ibrah, dan mengambil nasihat dari masa lalu, pelajaran-pelajaran masa lalu. Wa sunnatil awwalin, dan tradisi orang-orang yang terdahulu. Oh ya, harus betul. Jadi barang siapa yang melihat dengan bijaksana, maka hikmah akan jelas baginya. Faman tabassara fil fitnah tabayyanat lahul hikmah. Tabassara itu ada sebuah usaha ya. Usaha untuk melihat dari berbagai sudut pandang dengan cerdas. Lalu tabayyanat lahul hikmah, maka hikmah akan jelas baginya. Wa man tabayyanat lahul hikmah arafal ibrah. Barang siapa yang telah jelas baginya hikmah, maka ia akan memahami pelajaran dari masa lalu. Wa man arafal ibrah faka'annama kana fil awwalin, dan barang siapa yang memahami pelajaran dari masa lalu, seolah-olah ia pernah hidup di masa lampau, seolah-olah ia pernah hidup bersama orang-orang yang awalin, orang-orang yang awal daripada kita. Untuk hari ini segini dulu aja. Insya Allah minggu depan kita bahas cabang pilar keimanan yang 2 lagi ya.
ada adil, keadilan, dan satu lagi jihad. Jihad sendiri artinya bersungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya atas segala kekurangannya. Ada pertanyaan atau apa? Tanggapan? Nanti aja kesian. Alhamdulillah lagi enak badan. Jumat depan wes. Sebentar suaranya kok mati. Saya nyalain. Ada pertanyaan, tanggapan, tambahan? Enggak, barusan ada komentar, nanti aja kalau ada pertanyaan. Itu Oh, kasihan yang lagi mama. Lekas sehat, Nak. Ya, amin. Iya, ini nggak bisa ditaruh, maunya berdiri sambil digendong. Biasa kalau nggak enak badan. Ya, makasih banyak. Mohon doanya untuk semuanya. Insya Allah, Kesembuhan semuanya ya, kesehatan, kesembuhan semua dan keluarga semuanya. Semoga pahala majelis kita hari ini dikirimkan juga kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga juga menjadi wasilah kesembuhan bagi teman-teman kita semua yang sedang sakit. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita yang terima kasih.